Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya hari ini ngobrol podcast bareng masih bersama salah satu tokoh wanita bergerak di berbagai bidang dalam bagaimana menghadirkan sebuah usaha yang mendorong usaha-usaha lainnya bisa berjalan. Tokoh yang satu ini bermula mengawali usahanya melalui satu travel dan kini merambah ke beberapa, namun tidak akan saya bahas dulu. Kita akan coba ingin tahu usaha travel apakah. Kita sapa langsung dengan Ibu Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, walaupun mendung-mendung di luar. Ah iya, tapi sejuk ya. Sejuk. Iya, Dan romantis. Iya. Sesejuk wajah Ibu Iva yang selalu berkeliling nih dari ujung Jawa sampai kemarin terakhir katanya ke Bali ya. Iya. Waduh, kemarin kita ke Bali. Ke Bali. Bromo. Ini kita pengen tahu nih, travel apa sih yang sedang Mbak Iva kibarkan ini? Sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu ya kita sudah mendirikan Cakrawala. Jadi awalnya memang dari CV ya, Cirebon Lintas Cakrawala, dan alhamdulillah per tahun kemarin kita sudah upgrade menjadi PT Sri Kandi Lintas Cakrawala. Sri Kandi Lintas Cakrawala. Jadi tapi ini cakupannya kan masih travel ya? Ya, sebenarnya ada beberapa lain bisnis yang kami lagi coba kembangkan. Kalau travel tetap ya, walaupun mungkin nggak beberapa bulan ini saya lebih fokus ke anak yang kita lagi garap ya, istilahnya anak kedua kita yang lagi kita coba bangun setelah travel gitu. Properti itu ya? Iya. Ya, tapi nanti properti kita bahas nih. Kita mungkin ini kita bisa menjadi inspirasi dan motivasi ya bagi pemirsa semuanya. Apa yang mendorong Mbak Iva pertama kali terjun ke dunia travel? Oke. Sebenarnya saya itu pencinta traveling. Jauh sebelum travel ini berdiri, saya tuh senang jalan-jalan. Hanya bedanya dulu saya menggarap untuk keluarga sendiri. Hanya lingkup keluarga. Tapi sama, kita bikin keuangan ya. Kita bikin perencanaan. Hidup di hotel ini berapa hari, naik kereta berapa duit. Itu sudah coba saya breakdown dari dulu. Gitu ya. Coba breakdown dari dulu. Terus ya ini ada kiamat kecil lah di hidup saya. Suami saya meninggal waktu itu, bapaknya anak-anak, dan semula saya hanya jadi penikmat. Nah sekarang saya jadi pelayannya gitu. Akhirnya saya berpikir bisnis apa yang saya bisa enjoy. Ya, karena saya hobi traveling, saya pikir bisnis traveling yang paling saya suka. Walaupun sebelumnya ada beberapa kayak ada usaha-usaha lain ya sebelumnya pilihan ya. Tapi pas traveling ini yang mungkin ini yang paling match sama passion saya. Passionnya ada di situ. Ya makanya waktu ada teman saya, Mbak Iva ayo dong kerja sama. Waktu itu saya hanya sebagai owner, komisaris, tapi karena memang namanya usaha yang baru dirintis itu nggak mungkin langsung meledak ya. Semua butuh support. Akhirnya saya pikir ya sudah deh, saya ikut join di manajemen. Alhamdulillah pas waktu saya join di manajemen, beberapa klien ada yang masuk yang memang kenalan-kenalan yang sudah dekat. Kita coba kasih privilege untuk kita layani dan mereka puas di situ. Hanya memang namanya usaha dengan orang ya Pak ya, memang ada up and down. Jadi makanya per 2021 itu saya take over sendiri. Jadi sudahlah saya jalankan sendiri dengan acuan saya ingin meng-create
tim saya itu sesuai dengan ya cita rasa dan memang ya. Karena dunia traveling ini agak sensitif. Oh gitu ya. Ya, image tour leader ada beberapa yang membuat itu jadi buruk gitu loh. Dan saya tuh pengen semua tim saya itu ya, karena usaha ini adalah usaha yang kita bangun untuk bisa barokah bareng-bareng. Saya pengen semua tim saya itu dalam tolak ukur penilaian saya, gitu loh. Kita didik tour leader kita tuh benar-benar mutu, gitu loh. Bermutu secara pelayanan, tapi tidak negatif. Tidak terbawa pada sebuah arus yang dimana ada peluang-peluang negatif ya. Dan kalau misalnya saya nggak ketat, mungkin ya kegerus. Kegerus. Ya memang bahasanya sih prinsip ya Pak. Kalau prinsip itu nggak bisa dikutak-kutik ya, karena itu memang dasar saya dididik sama orang tua, dan saya juga namanya satu usaha, pertanggungjawabannya nanti adalah saya sebagai pimpinannya akan ditanyakan sama Allah. Dan itu yang saya takut kalau saya sampai membawa tim saya ke tempat yang buruk dan nanti saya mempertanggungjawabkannya di akhirat gitu. Dan itu akan menjadi sebuah semangat dan motivasi ya dalam mengibarkan cakrawala. Karena yang saya gandeng Pak itu memang wanita-wanita tangguh. Yang saya gandeng wanita-wanita yang memang. Maksudnya wanita tangguh tuh yang bisa berpindah gitu? Enggak, maksudnya gitu. Dalam satu perjalanan trip Pak, yang pasti tenaga kita tuh benar-benar depres. Dari mulai berangkat sampai akhir, tidur kurang, makan kurang, kita prioritas untuk peserta yang kita bawa. Kalau dia istilahnya tidak punya kekuatan fisik yang baik, terus keinginan yang keras untuk berada di bidang ini, pasti lempar sendiri keluar. Jadi yang paling utama itu adalah persiapan fisik ya. Fisik dan mental Pak. Karena melayani orang itu nggak selalu indah. Iya. Ada yang marah, ada yang komplain. Kita harus membuat yang komplain itu menjadi nyaman. Nah itulah yang harus tour leader kita miliki, kemampuan bicara, kemampuan komunikasi yang baik dengan klien. Seperti itu. Dan ini ya mungkin salah satu kuncinya ya sampai sekarang Sri Kandi Cakrawala ini berkibar terus ya di dunia travel wilayah 3 Cirebon ini. Iya. Karena kita bawa rombongan dari Indramayu. Bukan hanya kota Kabupaten Cirebon ya. Sampai Indramayu pun menggunakan Sri Kandi Cakrawala. Luar biasa. Pelindo itu nggak cuma dari Cirebon Pak. Pesertanya ada dari Jakarta juga. Jadi ya memang di mana aja sih ya yang bisa kita garap. Kemarin yang bulan November itu ada dari Jakarta ya, yang city tour ke Cirebon. Udah berapa kali ya dari Jakarta city tour ke Kuningan dan Cirebon yang kita bantu. Jadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu akan menjadi sebuah landasan dari Sri Kandi Cakrawala ini untuk memberikan pelayanan yang paripurna. Ya, paripurna. Seperti itu dia. Nah, pemirsa, keparipurnaan ini selalu menjadi motivasi dan semangat dari keluarga besar Sri Kandi Cakrawala ini dimanapun mereka membawa rombongan. Ini menjadi poin penting bagi para penggerak bisnis travel ini, di mana kepuasan pelanggan ini akan menjadi keberlangsungan dari travel yang dimaksud tadi. Nah, kita akan mencoba membedah sebenarnya bisnis travel ini ke depan akan seperti apa. Dan mumpung kita ketemu dengan praktisinya, yang menggelutinya, yang memang aromanya dalam kehidupannya yang dikelolanya adalah dunia travel, kita balik lagi ke Mbak Iva. Mbak Iva, untuk ke depan sendiri ada target khusus nggak dari Sri Kandi Cakrawala ini? Ini Pak, jujur ya, Iva dari awal berdiri sampai hari ini itu belum menggunakan tim marketing. Luar biasa. Semua berdasarkan marketing langit Pak. Jadi berdasarkan rekomendasi. Iya. Rekomendasi dari orang yang puas sama kita, itu menginformasikan ke temannya atau ke yang lain yang ingin menggunakan travel agent itu untuk menghubungi saya. Jadi
ceritanya ini merekomendasikan, berarti kan dari mulut ke mulut ya. Iya. Pakai aja yang itu, kita karena udah pernah pakai gitu. Kita pakai dan puas gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut itu yang kita membuat alhamdulillah sampai Desember ya. Kita tuh yang tadi rencana mau liburan Desember, kita tetap dapat job ya. Jadi kalau saya sih konsepnya, kebetulan yang kerja sama kami itu bukan orang-orang pengangguran. Nah, istilahnya memang satu ibu rumah tangga, dia punya suami, ada juga yang mungkin single fighter tapi dia punya pekerjaan yang lain gitu kan ya. Kayak tim tim dokumentasi kita juga dia ada punya pekerjaan yang lain. Jadi kita bukan orang-orang yang nganggur gitu. Jadi ada job kita kerjain, nggak ada job kita ada bisnis yang lain. Jadi ketika ada job ya mereka profesional ya. Gitu. Totalitas. Jadi kami memang kalau misalnya ada job, kecuali untuk dokumentasi ya. Kalau dokumentasi kan dia hadir pada saat pelaksanaan, gitu ya. Kalau yang lain, tim yang lain itu kita mempreparekan dari jauh-jauh hari. Dadakan pun kadang-kadang ada ya. Kayak kemarin yang Pegadaian Syariah itu memang benar-benar pure dadakan ya, karena posisinya di akhir tahun dan kami ikutnya nggak ada ekspektasi pengen jalan waktu itu. Karena memang saya tuh selalu meng-teach tim saya, Desember adalah anak-anak kita liburan. Kita nyari uang Pak, tapi prioritasnya anak-anak, benar Pak? Iya betul. Prioritas adalah anak-anak. Jadi waktu pada saat anak-anak kita available untuk touch sama kita, momen itu jangan kita tinggalkan hanya untuk nyari uang. Betul. Saya tuh selalu ngajarin teman-teman saya, tim di dalam Srikandi Cakrawala untuk mengutamakan anak-anak. Jadi, makanya udah jangan ngambil job bulan Desember sama habis Lebaran, karena itu adalah waktu anak-anak libur kita maksimalkan sama anak-anak. Luar biasa. Uang itu istilahnya sudah digariskan sama Allah sedemikian rupa Pak. Kalau sudah nggak usah ngejar-ngejar yang terlalu gimana, kan ada. Seperti bulan Januari memang saya kondisi lagi nggak oke waktu itu ya, tapi ternyata yang up malah properti. Ya kan, disitulah yang namanya rezeki. Makanya akhirnya sekarang ya bukan saja travel tapi juga merambah ke properti. Karena kan PT ya, sekalian aja lah untuk perizinannya sama properti. Kebetulan komisaris dari Cakrawala sendiri Pak Dodi Sugandi Said itu adalah pencinta properti. Jadi memang selain dia bekerja di BPKPD Kota Cirebon, beliau juga aktif di kita bilangnya RCTI, Rombongan Calo Tanah Indonesia. Awalnya sih kecil-kecilan aja Pak ya, kita jual sedikit-sedikit tanah. Ini ternyata gitu. Sepertinya pemirsa ada satu peluang. RCTI. Saya baru tahu nih Rombongan Calo Tanah Indonesia. Kita punya dua, mungkin kalau misalnya bisa ditanya sama anak-anak Cakrawala sendiri ya, sama anak tiga adik, kita punya dua grup ya dalam WhatsApp grup kerja. Itu Ribon khusus buat kerjaan travel dan properti khusus untuk kerjaan properti. Jadi memang di properti itu kita punya katalog. Nah, katalog itu yang mau cari apapun di situ ada, dari mulai gudang, tanah, rumah, kontrakan, tanah ukuran kecil, sedang hanya buat rumah, ada tanah usaha besar sampai 100 hektar pun kita ready untuk informasi keberadaan tanah. Oke. Nanti kita bahas nih pemirsa. Ini adalah peluang, bukan saja peluang dari Srikandi Cakrawala sendiri, tapi peluang bagi kita semua. Nanti kita coba bahas propertinya, tapi sebelumnya kita lihat liputan travel yang satu ini.
tadi pemirsa berbagai rombongan yang dibawa oleh TKD Cakrawala, bagaimana bisa menikmati suasana di tempat-tempat wisata, bagaimana mereka bisa menghabiskan waktunya dengan begitu cerianya, dan ini menjadi napas dari keluarga besar Sri Kandi Cakrawala dalam memberikan sebuah pelayanan yang paripurna. Nah, di Sri Kandi Cakrawala pun ada layanan telepon yang untuk konsultasi ketika Anda memiliki rencana mau pergi kemana, dengan kebutuhan mobil seperti apa, mungkin bisa nanti ditanyakan ya. Boleh. Nah, itu. Ini yang memudahkan masyarakat ketika masyarakat, oh iya saya rombongan satu keluarga ini mau kemana, nah ini bisa dikonsultasikan. Bisa. Kita tuh rombongan dari cuman keluarga berdua pun kita layani. Oh. Kemarin ada petinggi dari Pelindo pengen honeymoon sama istrinya ke Lombok, ya kita akomodasi. Apalagi orang-orang yang sekitarnya sudah pernah kita layani dan mereka tuh memberikan apresiasi yang baik buat kita. Dan kita juga memberikan. Karena puas itu dia cari saya lagi dong. Pak, aku pengen dong bawa keluargaku ke Garut waktu itu. Udah ke Garut, alhamdulillah senang. Akhirnya dia jalan lagi nih sama istrinya kemarin ke Lombok. Itu Pak Ade dari Pelindo kemarin. Dan mengawal Sri Kandi Cakrawala ini untuk menghadirkan momen spesial itu ya. Luar biasa nih pemirsa. Jadi gini Pak, Cakrawala itu kalau bawa rombongannya itu whole package. Dari mulai bus, tour leader kita punya standar satu bus 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena kita ada event. Di dalam bus kita udah siapkan yang namanya door prize Pak. Kita bikinkan event, games, fun game, ice breaking itu dalam bus. Kenapa di dalam bus? Karena begitu sudah keluar ke destinasi, mereka sudah mencari masing-masing. Akan susah untuk menciptakan kebersamaan yang memang jadi goalnya para perusahaan itu untuk jalan bareng. Kalau udah sendiri kan mereka udah pikir di mana. Tapi kalau dalam bus mereka dalam posisi duduk, dalam posisi tenang dan nyaman, kita bisa bikin games yang memang satu buat event dan kebersamaan di sana. Jadi ada nilai plus ya. Jadi bukan hanya ketika nyampe ke tujuan yang dituju, tapi ketika dalam bus juga dikonsepkan seperti itu ya. Itu sawerannya gila-gila. Saya tahu. Tapi memang kita memicu, menciptakan suasana, menciptakan vibes yang memang seru. Dari yang tadi orangnya malu-malu, senyum-senyum doang, sampai dia berdiri joget bareng sama kita gitu loh. Dan itu baru di bus. Biasanya kalau misalnya instansi itu ada malam kebersamaan. Nah, Cakrawala tuh dari mulai MC-nya, fun game-nya itu kita yang ngelola. Ada entertain, cewek-cewek Cakrawala itu pada jago-jago nyanyi Pak. Termasuk saya memang mewajibkan karena kita tuh harus itu ya saya bilang paripurna. Even kita nggak bisa nyanyi, kita bisa joget bareng-bareng atau mungkin menciptakan vibe-nya yang bikin heboh, seru-seruan itu kan yang wajib. Gitu. Jadi kita yang harus menciptakan vibe. Iya, luar biasa pemirsa. Jadi itu tadi yang dimaksudkan paripurna itu. Bukan saja kita mengantarkan para wisatawan, tapi juga bagaimana menciptakan dalam perjalanan tersebut diciptakan dengan suasana yang menyegarkan. Adanya tour leader, adanya fun game, adanya sesuatu yang menghidupkan suasana. Nah, Mbak Iva, ini kan dengar-dengar katanya Mbak Iva lagi melatih para tour leader yang nanti akan mendampingi atau menyertai dari setiap kegiatan Sri Kandi Cakrawala. Bisa diceritakan? Sebenarnya melatih itu tuh terus menerus Pak. Kita ada yang namanya kita memberikan informasi tentang SOP itu nggak cuma sekali aja. Setiap mau berangkat kita akan bahas SOP. Jadi penyegaran selalu ya? Ya, tergantung tipikal dari peserta masing-masing karena tiap peserta beda-beda. Iya, kliennya siapa nih ya? Iya. Oh, ini anak-anak. Vibes-nya gimana nih biar mereka tuh semangat. Nah, itu tuh sudah kita bahas dari mulai gamenya, opening songnya. Opening song itu Pak kita bahas loh Pak. Luar biasa. Sebegitu detailnya pemirsa. Gitu. Jadi memang kita pelatihnya tuh terus-menerus. Tujuannya apa? Agar tim tuh makin solid satu sama solve problem. Namanya perjalanan nggak mungkin nggak ada problem. Iya. Itu yang dibutuhkan adalah persatuan dari tim sendiri untuk mencari solusi.
gitu. Ada tim yang saya dampingi, ada tim yang tidak bisa saya dampingi ya. Biasanya berbentrokan kayak kemarin yang bulan November itu kita ada 7 trip ya. Jadi mau nggak mau saya ada yang ikut, ada yang enggak. Jadi ada yang dikerjakan sama tim kita sendiri gitu. Makanya kita perlu meeting keberangkatan itu, bahkan kita ada karantina. Jadi sebelum keberangkatan itu biasanya kita sudah menginap di kantor, kita sudah bahas persiapan, jadi jangan ada sampai barang tertinggal, karena kita nggak cuma bawa barang-barang akomodasi, kita bawa hadiah-hadiah, kita bawa memtek, itu memang harus dipersiapkan. Dan yang utama adalah mental teman-teman tim, karena menghadapi orang baru itu kan berarti kita harus bersosialisasi baru. Nah itulah yang harus kita refresh tiap saat. Ini loh, karena klien kan berganti-ganti ya. Kita kali ini gonta-ganti dengan vibe yang beda-beda. Ada yang vibe-nya agamis, kita nyanyi lagunya yang beda, gitu, religi, gitu. Gamesnya juga lebih slow, lebih santai. Ada yang memang orang-orangnya yang rame, gitu kan ya, orang-orang yang tekanan pressure tinggi kayak rumah sakit. Nah itu memang beda, penanganannya tuh beda. Jadi ada kajian psikologi ya, bukan hanya bawa rombongan semata ya. Kalau Cakrawala bukan rombongan duduk manis TL-nya, nanti nyampe silakan turun gitu. Bahkan untuk turun makan pun kita tuh punya standar. Jangan ada peserta yang turun dulu sebelum TL bilang ready di dalam. Gitu. Jadi pas turun tuh benar-benar semua sudah ready, makan, meja, menu sudah sesuai, baru kita turun. Mendingan teman-teman peserta dalam bus kita masih nyanyi-nyanyi, biar pas turun tuh benar-benar sudah ready. Itu juga di destinasi. Jadi rombongan ini benar-benar waktunya itu tidak ada yang terbuang hanya untuk menunggu ya. Kita ada yang namanya rondo. Dan memang kadang-kadang ya kita kan balik lagi ke peserta ya. Peserta tuh kadang-kadang yang tidak bisa mengikuti rondo nih ada. Tapi memang kita berusaha untuk bisa mengajak teman-teman peserta, ayolah, ini kan gak cuma 1-2 orang, ini rombongan besar, ini sama-sama kita taati rondo agar perjalanan ini tepat waktu dan nggak bikin jenuh di jalan gitu. Hanya karena nunggu orang kita jenuh kan, itu menyebalkan ya, menunggu. Makanya rondo itu kita buat, kita share dan kita minta sama-sama mentaati, gitu, biar semua time by time-nya tuh nggak ada yang terbuang sia-sia. Luar biasa. Dari perencanaan, persiapan, dan bagaimana menghadirkan sebuah kenyamanan hingga berkibarnya nama Sri Kandi Cakrawala ini sebagai salah satu travel yang selalu memberikan kepuasan kepada kliennya, menjadikan PT ini semakin berkembang. Dan pemirsa, ternyata seperti yang diceritakan tadi oleh Bu Giva, bahwa saat ini bukan hanya travel semata, bukan hanya tour dan travel semata yang dijalankan oleh Sri Kandi Cakrawala. Ada satu peluang yang sedang didorong dan dikembangkan, dan mungkin ini adalah opportunity kita semua, bukan saja dari Sri Kandi Cakrawala, pemirsa. Apakah itu? Tapi bukan saya nanti yang menjawabnya, tentu beliau langsung. Baik Pak. Ini ada yang menarik nih. Ketika tadi bilang ada sebuah bukan perencanaan ya, karena sudah terjun di dalamnya ya, yaitu Sri Kandi Cakrawala ini sudah mengembangkan di ranah bisnis lain selain tour and travel ini adalah di bidang properti. Nah ini menarik sekali. Apa nih? Boleh cerita sedikit lah biar pemirsa juga mendapatkan informasi dan tentunya sebuah keuntungan juga mungkin ya. Kita berharap seperti itu. Bisa diceritakan? Sebenarnya gini Pak, saya mendirikan suatu usaha itu untuk sama-sama saling membantu dengan teman-teman. Saya bisa berdiri hari ini di Cirebon. Itu bukan tanpa dukungan dari sahabat-sahabat, dari orang-orang baik yang ada di Cirebon, Pak. Dari Cakrawala pun, Tour and Travel, itu saya sudah banyak mengajak teman-teman, yuk yang punya job di mana aja, saya kasih free. Gitu. Ada nih dari Mbak rekomendasi dia. Mbak ini teman saya mau jalan.
Saya akan siapkan fee buat beliau yang memberikan informasi itu. Kita yang akan mengolah sampai goal job itu menjadi pekerjaan cakrawala itu, dan kita kasih ucapan terima kasih gitu. Jadi memang itu sih saya ajak namanya kemitraan seperti itu. Sama dengan properti. Properti adalah bisnis yang paling gampang. Kenapa? Karena kita hanya cuma butuh share di media sosial. Hanya cukup memberitahu ya, bukan memberi tempe, memberitahu. Cukup share. Yang punya media sosial IG, WA, WA story ya, itu cukup aja share. Namanya rezeki itu nggak ada yang tahu Pak, jatuhnya di mana. Jadi memang gini, sama halnya dengan travel ya Pak ya. Travel Cirebon banyak Pak. Ya. Walaupun kami nggak nguyung, tapi alhamdulillah tiap bulan itu kami ada job, gitu ya. Dan itu membuat teman-teman, orang yang ngasih info semua bagian rezekinya. Gitu. Sama halnya dengan properti. Saya tuh memang banyak info Pak. Awalnya sih cuma main kecil-kecilan ya, rumah dijual. Ternyata gitu ya. Akhirnya kebetulan kalau suami saya kan banyak kenal dengan orang-orang Cirebon. Jadi akhirnya ya ada informasi mau jual tanah ukuran besar apa lewat suami. Dan itu yang kita cari untuk lawannya ya. Siapa yang berminat untuk membeli, itu kita cuma share di media sosial. Di WA story, dan saya ajakin teman-teman juga, ayo cuma share doang kok. Tahu-tahu ada yang WA, ini jual di mana? Nah itu yang akhirnya menjadi peluang bisnis buat teman-teman kita yang lain. Dan akhirnya yang menjatuhkan pilihan itu adalah menjadi sawah kedua setelah tour and travel ya. Ya, dan jujur properti itu lebih dibanding travel. Kalau travel itu agak jelimet. Tenaga dibutuhkan diporsir benar-benar untuk kita bisa dapatkan penghasilan yang saya tuh jujur Pak ya, saya tuh nggak pernah ngambil untung besar. Karena saya percaya rekomendasi itu segalanya ya. Harga nggak usah begitu mahal, fasilitas yang maksimal itu akan membuat feedback yang lebih besar. Jadi properti itu malah saya bilang salah besarnya saya. Properti itu enaknya gini loh, sekali gebuk, untungnya bisa berpuluh kali lipat dari travel. Luar biasa. Ini informasi nih pemirsa. Berarti sudah saatnya kita serius nih untuk melirik ke properti. Oke, Mbak Eva. Jadi ketika Mbak Eva sudah menemukan ini, ada beberapa informasi. Ya sebenarnya tidak terlalu sulit-sulit banget ya, tidak seperti detail seperti itu travel. Makanya ini dijadikan awalnya sawah kedua jadi sawah utama ya. Iya. Jadi ini yang membackup tour and travel Pak. Gitu, karena balik lagi tour and travel itu sebenarnya hanya wadah saya untuk mengembangkan diri saya sendiri. Itu kan saya bilang passion saya gitu ya. Dan tim ini lagi yang saya pernah korek, ayo bantu saya untuk survei. Nanti kamu kalau misalnya ini goal kebagian. Jadi mengembangkan SDM yang ada di Srikandi Cakrawala ini untuk sama-sama kita juga join di properti. Karena memang whole package juga sama gitu loh. Kayak misalnya tim dokumentasi. Satu hal ya yang membuat Cakrawala namanya IFA, inovatif, fun, and atraktif. Itu ada satu tim saya ya, tim dokumentasi yang memberikan masukan itu, karena memang kita di dokumentasi kita bikinkan yang fresh ya, dimana teman-teman peserta nggak perlu yang namanya nge-shoot foto sendiri, karena kita akan bikinkan WA story-nya, kita akan bikinkan itu udah tinggal posting di grup. Sama halnya dengan properti. Kami juga nanti bakal mengembangkan jadi foto-foto yang memang sesuai dengan spek yang lagi kita pasarkan, kita share dengan kemasan yang cakep untuk dilempar di media sosial. Itu plan saya ke depan. Jadi properti nggak melulu cuma foto, rumah dijual, speknya anu. Saya pengen bikin kemasan sinematiknya. Kemasan sinematik yang bisa membuat orang itu tertarik. Nah, gitu. Dan ini ya karena nafasnya IFA tadi ya, inovasi, fun, and atraktif. Ini luar biasa pemirsa. Satu kesempatan juga. Ini Mbak Eva tentunya bukan hanya tim Srikandi Cakrawala dong,
untuk bisa terlibat ya Banyak. di dalam properti ini. Peserta trip itu banyak yang udah gabung ke properti kita. Gitu. Iya, Salah iya. satunya ada yang memang marketing kartu kredit, marketing asuransi gitu. Memang orang-orang marketing ini yang kita cari. Orang-orang punya nilai jual tinggi, yang punya informasi orang-orang hebat. Yang biasa berkomunikasi, mempresentasikan ya. Nah, itu dia, Pak. Oke. Jadi memang untuk spek besar dibutuhkan orang-orang hebat yang membeli, karena memang dananya nggak sedikit. Tapi memang Cakrawala Properti ini kita punya spek dari yang anak kecil, rumah kecil, rumah mewah, gudang besar, gudang kecil itu ada Di properti ini. Jadi yang mau. Ini menarik nih pemirsa. Kita nanti akan coba sebuah opportunity dari yang sedang digalakan oleh Sri Kandi Cakrawala ini melalui bisnis propertinya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dari perjalanan dinamika berbagai usaha dan bisnis yang ada di sekitar kita, menjadi analisa tepat dari jajaran PT Sri Kandi Cakrawala ini, selain mengembangkan tour and travel, sekarang berkiprah di dunia properti. Nah, ternyata pemirsa, ada beberapa keuntungan dan kesempatan yang bisa kita dapatkan ketika kita menekuni dunia yang satu ini. Tapi tentunya tidak akan lengkap kalau kita tidak bertanya kepada yang menjalaninya. Nah, siapa lagi kalau bukan Mbak Ipa ini? Mbak, ini nih
Ini pemirsa kan sebenarnya dari tadi tuh menantikan ini keuntungannya apa gitu kan dari properti ini yang tadi sudah disampaikan. Ini untuk pemirsa nih, ya termasuk saya juga dong. Jadi gini Pak, untuk bisa menjual satu tanah, biasanya kan kita komunikasi juga dengan penjualnya ya. Bahwa dalam properti ini nggak cuma masalah fee. Kadang-kadang ada yang kasih fee, ada juga penjual yang nggak mau kasih fee, tapi kita dikasih privilege untuk meng-up harga. Oh, gitu. Kalau ukuran tanahnya lebih dari 1 hektar, itu berasa banget kalau kita nge-up. Walaupun hanya 50.000 kasarnya. Iya. Dan itu keuntungan kita. Dan dari beberapa sampai ke pembeli ya, jadi kan kita pasti minta bantuan kuasa jual dari pihak pembeli, kuasa beli ya. Dari kuasa jual dan kuasa pembeli akan tercipta satu perjanjian yang sama-sama menguntungkan dari kelebihan tersebut. Pembagian fee-nya itu yang pembagian up-nya itu, up harganya itu yang menggiurkan seperti itu. Karena kalau untuk tanah-tanah besar berasa 1 hektar kan 10.000 ya, 10 meter dikali. Nah nilai jual itu selalu dengan pengalinya meter. Kalau kecuali daerah Kuningan dan sekitarnya, makanya Batak. Ya. Itu berasa kalau faktor pengalinya itu tanah yang berhektar-hektar seperti itu. Ada beberapa, jadi kita tuh memang jual nggak cuma tanah-tanah besar. Kita ada jual tanah-tanah yang di bawah 1 hektar, ribuan lah ya, ribuan sampai ratusan pun ada. Kita ada beberapa pilihan. Biasanya kalau menjelang Lebaran, saya selalu minta tanah-tanah ukuran sedang menengah ke bawah ya. Maksudnya sekitar dari 500 ke bawah. Kenapa? Nanti pada pulang nih mudik teman-teman kita nih ya, pada saat Lebaran, mereka akan ngincer tanah-tanah di Kuningan yang tanahnya harganya miring dengan ukuran luas. Iya. Nah itu biasanya saya minta ada kita punya informan di tiap daerah tuh ada informan. Sama halnya dengan kita traveling, kita punya vendor. Nah kalau di properti kita juga punya informan. Di Kuningan kita ada jadi kita kerjasama dengan perangkat desa di sana untuk mencarikan tanah yang langsung pemiliknya yang punya, kita bisa komunikasi sampai price harga dan finalnya kita di mana untuk bisa kita up di mana. Nah itu yang nanti akan kita sharing, dan kita tuh nggak ada konsep tutup. Kita terbuka, termasuk dengan para mitra. Gitu loh. Oke, ini keuntungan kita sekian nih. Ya sudah kita bagi. Jadi kita tuh nggak menduga-duga ya, kita transaksi dapat berapa nih kan? Iya, dari awal kita sudah bilang, ini harga netnya sekian, kita up sekian, itulah yang buat namanya perantara itu, juru tengah. Di antara kuasa jual dan kuasa beli ada juru tengah. Nah kita nih tim kuasa tengahnya itu. Dan berarti ini juga kalau ada yang berminat untuk bergabung bersama properti dari Cakrawala ini, bisa menghubungi kita. Nanti akan kita masukkan ke grup properti Cakrawala. Berarti ketika sudah masuk ke grup, berarti dapat informasi itu. Akan kita share terus. Karena kita nggak tahu jatuhnya untung tuh di mana, jatuhnya rezeki itu di mana. Misalnya Om Todi masuk nih, Om Todi kan share semua di media sosialnya. Mana dari media sosialnya Om Todi yang merupakan rezekinya kita, ya itu kan kita nggak tahu. Kayak saya iseng-iseng kemarin ya, teman saya baru mudik, saya telepon, mau tanahnya, aku mau nyari tanah. Besoknya Sabtu kita lihat, minggunya langsung dibeli karena dia harus pulang ke Jakarta, jadi semuanya gercep. Kan nggak ada yang tahu. Dan kalau properti kan, ya lumayan gitu dibandingnya, saya bilang gitu, keuntungan properti berkali-kali lipat dari keuntungan tour and travel gitu kan. Makanya ini juga peluang bisnis yang baik gitu yang buat kita bisa. Bisnis yang baik, saya pun setuju. Karena ini ada sebuah peluang besar bagaimana kita menjadikan ini adalah salah satu cara untuk kita bagaimana mengembangkan potensi diri ya. Potensi diri. Dengan melalui properti ini pun kita sebenarnya ya tidak jauh beda dengan tour and travel ya. Kita berkomunikasi, berhadapan dengan orang, menawarkan, dan akhirnya ya itu tadi ya. Nah, untuk saat ini nih, Mbak Ipa, barangkali ada pemirsa juga nih, itu gimana sih karena banyak tanah. Nah, barangkali nih, barangkali di antara pemirsa yang memang ingin bergabung dengan
Cakrawala Propertinya ini bisa nanti menghubungi di nomor telepon yang tertera di bawah ini yang sedang running ini. Kemudian juga informasi seperti apa yang ini khusus Mbak Ipa sudah mempersiapkan untuk pemirsa semua. Siapa tahu dari pemirsa yang ada ini kita bisa menjadi bagian dari keuntungan yang ada dalam informasi properti ini. Baik Pak, untuk saat ini di mana saja nih? Ya mungkin pemirsa bisa ikutan gitu kan. Termasuk saya juga banyak ikutan gitu kan. Oke, ini ada tanah di area Jalan Baru Pak. Jalan Baru Kuningan. Oh, Jalan Baru Kuningan. Iya. Ya. Lingkar ya. Lingkar Kuningan itu bersebelahan dengan rencana mall yang akan dibangun. Mall Kuningan. Nanti kayak bersebelahan. Iya. Oke. Persis banget di sebelahnya itu ada pinggir jalan utama ya. Jalan Baru Sangkan Hurip Kuningan, luasnya sekitar 9.098 meter. Lebar mukanya lumayan gede, 16 meter. Jadi cocok buat hotel atau restoran ya. Dengan surat sudah SHM, satu pemilik. Jadi gampang. Harganya diobral. Pasaran itu daerah Jalan Baru di atas 1,5 ya. 1,5 juta. Jadi diobral cuma 600 juta. Subhanallah. Tuh pemirsa, ada sebuah peluang. Ini yang disampaikan oleh Cakrawala Properti ini. Ada sebuah peluang di mana ditawarkan lokasinya di Jalan Baru, Lingkar Kuningan. Rencananya itu sebelahnya mall ya. Sebelahnya mall Kuningan yang lagi udah dipasangin sih, udah mulai pembangunan ya. Posisinya setelah kan di Lingkar Kuningan tuh ada yang kita nembus bukit ya. Nah setelah nembus bukit itu lokasi tanahnya. Selebar 9.998 meter. Oke. Ini untuk informasi. Meter. Luas mukanya itu panjang 16, bisa 2 muka. Lalu itu diobral hanya 600.000 per meter. Hanya 600.000 per meter. Sementara di sekitarnya udah 1,5 ya. Sudah. Kalau Jalan Baru tuh udah pasaran udah 1,5 Pak. Apalagi kalau udah digarap sama properti besar ya, itu udah pasti lebih gede, lebih mahal. Itu dan itu murah banget. Tuh murah banget pemirsa. Jadi yang punya mungkin investor, investor yang ingin membangun rumah makan atau ingin membangun hotel, nanti akan bersebelahan dengan mall, itu bisa. Karena view-nya Jalan Baru itu bagus, belakangnya Gunung Ciremai. Gitu. Termasuk nanti satu lagi ada yang dijual tanah di daerah Karangwareng, itu lokasinya full kebun jati Pak. Oh, kebun jati. Kebun jati, iya. Di desa Sesepan, Karangwareng, Cirebon Timur, itu luas tanahnya 36 hektar. 36 hektar, tapi boleh dibeli ukuran 5 hektar, 10 hektar boleh. Nah, tapi memang total tanahnya ada 36 hektar, suratnya sudah terkondisikan. Itu lebar mukanya ada 28 meter, dan masuk ke dalam hingga 50 meter berbentuknya, jadi gentong Pak. Oh, jadi lebar juga. Biasanya nih kalau misalnya teman-teman kita dari Chinese itu senang banget sama bentuk gentong gitu. Saudara-saudara Tionghoa itu paling mencari yang begini yang bentuk-bentuk gentong gitu. Katanya jadi lebar di belakang ya. Dan ini ada 87 SHM, 12 AJB, tapi satu pemilik. Nah, ini juga akses buat mobil truk. Jadi kalau misalnya mau dibikin pabrik atau dibikin perumahan, ini enak karena untuk akses transportasinya itu luas. Jadi bisa buat bawa barang-barang keperluan dari komplek tersebut. Itu just for to know, harganya sangat miring, cuma 100.000 per meter. 100.000 per meter pemirsa. Jadi kalau pemirsa hanya punya 200.000 ya hanya dapat 2 meter. Itu kuburan. Yang mudah-mudahan ini informasi ini adalah sebuah peluang pemirsa. Bagaimana Cakrawala Properti ini mendorong sebuah upaya kesejahteraan bagi kita semua melalui informasi yang ada. Nah, itu tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Ipa tadi.
kita tidak tahu rezeki ini siapa yang akan ya. Termasuk ini peluang ini total 36 hektar dengan harga per meter hanya 100.000. 100.000. Di mana lagi coba nyari? Oke. Yang berminat berarti tetap hubungi yang sedang berjalan ini. Nih nomornya yang lagi berjalan. Oke, masih ada lagi, Pak? Banyak sih sebenarnya ada. Kita juga jual ada 3 SPBU yang sedang dipasarkan di sebelah Bima, di Cipernas sama di Kanci. Kalau ada yang butuh informasinya bisa itu hubungi nomor itu, nanti kita akan kasih informasi spek-speknya. Yang lagi jalan nih pemirsa. Ya, lagi jalan. Ya, nanti spek-speknya kita bisa kasih informasi karena SPBU tuh uang berjalan, uang mengalir. Iya. Orang yang punya SPBU pasti untung. SPBU di sebelah Stadion Bima, SPBU Cipernas dan SPBU Kanci. Nah, ini sebuah peluang nih, khususnya para yang uangnya nggak kepake, udah situ aja. Yang punya teman investor, ya, misalnya Indomaret pun kita ready, gudang, mau ukuran mana aja kita ada. Rumah, nah ini yang paling sensitif ya. Rumah ada beberapa titik ya yang memang butuh, tinggal bilang ke kita akan berikan spek-speknya. Jadi tinggal kebutuhannya mau ukuran berapa. Sama budget biasanya kita nanya. Sok punya budgetnya berapa, kita carikan sesuai dengan budgetnya. Oh gitu ya. Iya. Karena kita ada grup sendiri ya untuk informasi. Apa yang sedang lagi dipasarkan itu ada grup sendiri. Luar biasa pemirsa. Cakrawala yang kita kenal hanya sebuah tour dan travel sudah menjelma menjadi Cakrawala Properti juga. Informasi yang selalu dikembangkan, informasi yang memberikan kita semua sebuah keuntungan dan kesempatan untuk kita menghadirkan satu kesejahteraan melalui upaya entrepreneur yang kita miliki ini. Tentunya ini adalah satu kesempatan yang ditawarkan juga untuk pemirsa. Nah, baik Pak, kalau untuk berarti harus ada ini juga ya, misalnya orang butuh rumah, berarti kan kontak dengan nomor yang ini ya. Nah, berarti nanti ada informasi ya. Iya, nanti kita kasih pilihan Pak. Paling yang utama saya minta pengennya kamar berapa atau ukuran berapa sama budgetnya berapa. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya budgetnya misalnya tipis Mbak, pengennya cari over credit, kita akan carikan yang over credit sama lokasi tuh Pak. Pengennya di mana? Nah, kita carikan sesuai dengan apa yang mereka pengen. Misalnya pengen Bundu, oke, kita ada beberapa titik, nanti kita langsung sharekan gitu loh. Sok kapan mau survei? Survei kita dampingin, kita tuh seperti biasa, proses itu sebenarnya paripurna Pak. Iya. Pelayanan paripurna. Jadi dari mulai survei kita dampingin, ketemu sama tawar-menawar dengan calon penjual juga kita dampingin, sampai surat-surat pun sampai kelar kita akan urus. Pokoknya sampai tuntas. Sampai tuntas. Kemarin sampai kwitansi. Kwitansi kita antarkan, surat-surat notaris sudah rapi semua, baru kita lepas. Jadi kita pun nggak usah ribet-ribet ya. Nggak usah ribet. Ikut transaksinya, ikut ngurusin ini dan itu. Ini yang pengen beli tanah itu orang Jakarta. Jadi yang penting tanda tangan dengan pihak notaris semua sudah beres sih nggak masalah. Kwitansi dengan penjual itu nanti kita yang siapkan, kita yang kirimkan ke keluarganya karena memang ada keluarganya di Cirebon. Gitu. Jadi memang efektif, efisien, dan tepat waktu. Karena cuman sebenarnya transaksi itu mudah ya. Yang agak ribet itu kan tawar menawarnya. Kalau sudah harga cocok sih cepet Pak. Oh gitu ya. Iya. Dan satu lagi sudah rezeki ya Mas ya. Kalau sudah rezeki dan harga sudah cocok, mak beres. Ini luar biasa nih pemirsa. Satu informasi yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya ini semangat ini akan menjadi bagian dari keluarga besar manajemen PT Srikandi Cakrawala melalui usahanya tour and travel dan properti yang digelutinya selama ini. Pemirsa, hanya waktu saja yang memisahkan kita, tapi bukan berarti informasi ini akan terhenti di sini. Kita akan terus berbagi informasi khususnya terkait Cakrawala Properti melalui inovasi-inovasi yang sedang dikembangkan, didekretkan sehingga bisa memiliki manfaat yang lebih besar baik bagi manajemen Srikandi Cakrawala itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Baik Pak, atur nuhun, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat nih
Amin, amin. Semakin maju cakrawalanya, travel dan propertinya. Terima kasih dan tentunya jangan pernah bosan untuk nanti berbagi informasi berikutnya untuk masyarakat. Boleh, insya Allah. Atur nuhun. Sami-sami. Pemirsa, mudah-mudahan ngobrol podcast bareng kali ini bisa memotivasi kita semua bahwa segalanya bisa kita tempuh tentunya dengan niat untuk melakukan yang terbaik. Akhirnya pemirsa, saya Tobi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.